Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu Buku Harian. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 1 Raja-Raja 15 ayat pertama sampai dengan kelima. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobiam bin Nebat menjadi rajalah Abiam atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ma'aka, anak Abisalom. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya, menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Karena Daud telah melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan tidak menyimpang dari segala yang diperintahkannya kepadanya seumur hidupnya, kecuali dalam perkara Uria orang Het itu. Perjalanan hidup manusia itu seperti sebuah kisah atau cerita. Kisah hidup kita ini akan satu kali kelak dibaca oleh orang lain sesudah masa hidup kita, seperti layaknya buku harian yang diubah menjadi biografi atau autobiografi yang akan menjadi suratan terbuka untuk dilihat dan dipelajari oleh orang lain. Hari-hari semasa kita hidup saat ini adalah hari-hari di mana kita sedang menggoreskan tinta yang akan menjadi isi dari buku harian hidup kita ini. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita putuskan, jalan mana yang akan kita ambil. Semua itu menjadi bagian dari isi buku harian kita nanti. Coba renungkan riwayat hidup Abiam, anak Rehabeam, cucu Salomo, dan cicit Daud, yang menjadi raja kedua atas Yehuda setelah kerajaan Israel pecah dalam pemerintahan Rehabeam. Abiam hanya memerintah selama 3 tahun. Catatan di buku hariannya adalah seperti ini. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Tetapi oleh karena Daud, maka Tuhan Allahnya memberikan keturunan kepadanya di Yerusalem dengan mengangkat anaknya, menggantikan dia, dan dengan membiarkan Yerusalem berdiri. Coba renungkan sebentar kebenaran ini yang menjadi intisari catatan buku harian Raja Abiam. Abiam hanya memerintah atas Yehuda selama 3 tahun, dan yang 3 tahun itu pun dia isi dan habiskan dengan hidup dalam dosa dan kejahatan. Satu-satunya catatan baik itu adalah karena Abiam adalah keturunan Daud, dan karena sumpah setia Tuhan kepada Daud, maka keturunan Abiam masih dipertahankan oleh Tuhan, sehingga setelah akhir hidup Abiam, maka anaknya yang bernama Asa hidup dan menggantikan dia. 1 Raja-Raja 15 ayat 9 sampai dengan 24. Pedigri atau keturunan yang baik, kesempatan yang luar biasa, kekayaan dan kebesaran yang melimpah, semua itu disia-siakan oleh Abiam, dan semua itu tertulis di catatan buku hariannya. Jika satu kali kelak anak cucu kita atau manusia setelah kita membaca catatan buku harian kita, akankah mereka menemukan catatan mulia atau justru catatan malapetaka dan kesia-siaan? Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Ajari aku dan tuntun aku agar aku selalu hidup benar dan berkenan di hadapan-Mu. Dan itulah yang aku mau ada di catatan buku harianku. Amin. Jesus loves you, and so do I.